Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berikut adalah biografi dari Santa Walburga, Santa Paula, dan Santo Stefanus Harding. Biografi yang pertama, Santa Walburga. Walburga lahir pada tahun 710 di Inggris. Saudari Santo Wenbald dan Willibald ini masih mempunyai hubungan keluarga dengan Santo Bonifacius yang dikenal sebagai Rasul bangsa Jerman. Ketika berumur 11 tahun, Walburga dididik di biara Benediktin di Inggris. Kemudian ia diterima sebagai anggota dari biara itu. Ia tetap tinggal di biara Wimborne sampai tahun 748 sambil membantu Santo Bonifacius mendirikan biara-biara di beberapa daerah Jerman yang baru dikatolikan. Kemudian ia pergi ke Jerman dan menjadi abbas untuk para biarawati yang mendiami biara Benediktin di Heidenheim yang didirikan oleh saudaranya, yaitu Santo Wenbald. Sesudah Wenbald meninggal dunia, Walburga menjadi abbas untuk seluruh biara yang ada di Jerman. Ia melayani biara-biara ini hingga kematiannya di Jerman. Biografi yang kedua, Santa Paula. Paula dikenal sebagai seorang wanita bangsa Romawi. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia menjalankan kewajibannya dengan penuh semangat cinta kasih. Kecuali itu, ia mengisi hari-hari hidupnya dengan hidup yang saleh di hadapan Tuhan Yesus. Ketika ia memasuki umur 32 tahun, suaminya yang tercinta meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal dunia, ia harus bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani seorang diri. Pendidikan iman anak-anaknya sungguh mendapat perhatian utama. Selagi berada dalam kepedihan yang mendalam karena kematian suaminya, Tuhan Yesus mengetuk hatinya untuk hidup berbakti hanya baginya. Paula yang sudah biasa menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus melalui doa-doanya mendengarkan suara Tuhan itu. Ia lalu mengabdikan hidupnya kepada Tuhan Yesus dengan hidup menyendiri dalam kesunyian tapa dan karya-karya amal kasih. Ia meminta Santo Hieronymus untuk menjadi pembimbing rohaninya. Setelah menjalani hidup demikian selama 3 tahun, ia meninggalkan anak-anaknya yang sudah dewasa dan berangkat ke Tanah Suci bersama putrinya Eustakia. Ia bermaksud untuk menetap di Bethlehem, kota yang dimuliakan sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ia memberikan devosi khusus kepada kanak-kanak Yesus dengan berdoa dan bermati raga. Paula yakin bahwa orang yang tidak pernah merenungkan hidup Yesus selagi kanak-kanak sulit untuk menghayati kebesarannya. Cintanya kepada Tuhan Yesus, kanak-kanak suci, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Bila berada di gua Bethlehem, hatinya terharu dan sambil menangis ia berdoa, "Aku memberi salam kepadamu, hai Bethlehem, rumah roti kehidupan yang turun dari surga dan dilahirkan Bunda Maria perawan yang suci." Kepada semua orang yang berziarah ke Bethlehem, ia menyediakan tempat-tempat penginapan dan dengan rajin melayani mereka. Ia membangun sebuah rumah khusus untuk Santo Hieronymus dan para biarawannya. Rumah ini suatu ketika akan menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Paula meninggal dunia pada tahun 404 dalam usia 57 tahun. Biografi yang ketiga,
Santo Stefanus Harding. Stefanus Harding lahir tahun 1048. Pada masa muda, ia memperoleh pendidikan di biara Sorbonne di Dorsetshire. Kemudian sebagai seorang awam, ia berziarah ke Roma. Dalam perjalanan pulang, ia singgah di pertapaan Molesme di hutan belantara Burgundi, Prancis. Di sana, ia meminta bergabung dengan rahib-rahib yang tinggal di pertapaan itu. Namun, beberapa tahun kemudian, ia mulai merasa tidak puas dengan cara hidup para rahib yang ada di sana. Menurut pendapatnya, mereka terlalu memperhatikan hal-hal kesenangan duniawi dan lupa mengembangkan hidup rohani yang mendalam. Dengan demikian, semangat hidup awal yang mendasari pertapaan itu mulai ditinggalkannya. Kesan yang sama juga menghinggapi beberapa rahib lainnya. Maka bersama dengan rahib-rahib itu, Stefanus meninggalkan pertapaan tersebut dan berusaha mendirikan sebuah pertapaan baru. Pada tahun 1098, mereka mendirikan satu pertapaan baru di Ceaux. Stefanus menjadi abbas pertapaan itu pada tahun 1109. Ia berusaha membimbing perkumpulan baru itu dalam keadaan serba kekurangan, tidak ada dana, dan seringkali kehabisan makanan. Selain itu, ia menghadapi kenyataan tidak adanya panggilan baru karena cara hidup mereka yang keras dan penyakit misterius yang merenggut nyawa beberapa orang rekannya. Namun, pada waktu semangat hidup mereka mulai redup, datanglah 30 orang pemuda meminta bergabung bersama mereka. 30 pemuda ini dipimpin oleh Bernardus yang kemudian menjadi orang kudus terkenal. Sejak itu, wajah pertapaan Citeaux mulai bersinar terang dan berkembang pesat. Dari Citeaux, para rahib itu mulai mendirikan rumah-rumah biara pertapaan baru di Pontigny, Merimon, dan Clairvaux. Bernardus yang ketika itu berusia 24 tahun diangkat sebagai abbas di Clairvaux. Setelah 9 tahun biara baru tersebut didirikan, Stefanus menyusun konstitusi Cistercian tahun 1119. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai abbas pada tahun 1133 karena sudah lanjut usia dan mulai buta. Stefanus Harding meninggal dunia di Citeaux pada tahun 1134. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.